Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, kembali si Awam menumpang stand up religi nih. Dan episode kali ini si Awam akan berceloteh tentang syirik. Karena banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam nih yang sering main-main ke wilayah syirik, bahkan bercanda di bibir jurang kesirikan. Yang ditakutkan itu kan sangat rawan sekali terpleset. Kalau sudah terpleset di dalam jurang kesirikan, ya tentunya itu udah tamat riwayat kita. Nah, saudara-saudaraku seiman, syirik dalam bahasa Al-Quran kita semua tahu lah ya. Dalam bahasa Al-Quran, syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, percaya kepada selain Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah. Itulah syirik. Tapi banyak sekali umat Islam yang masih belum memahami arti syirik dalam bahasa Al-Quran. Karena saya udah survei, orangnya sering sekali menghadiri acara-acara keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid gitu. Terus paling depan, begitu saya tanya tentang syirik, ternyata jawabnya syirik itu iri. Jadi saya bisa membayangkan kalau penceramah pendakwah itu berceloteh menggebu-gebu menyampaikan tentang syirik, ternyata banyak umat Islam yang mendengarnya itu, yang hadirnya itu hanya bengong dan bingung karena nggak nyambung, karena dianggapnya syirik itu iri. Sekali lagi, syirik itu ya sebagian besar sih tahu lah umat Islam. Syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah, atau percaya kepada kekuatan ada kekuatan selain Allah. Dan umat Islam pun banyak yang sudah tahu tentunya. Sebagian besar tahulah umat Islam kalau syirik itu satu-satunya dosa yang tidak berampun. Dosa yang tidak ada ampunnya. Allah mengampuni semua dosa-dosa apapun, tapi syirik Allah tidak mengampuninya. Jadi sekali lagi saudara-saudara seiman, jangan sering-sering kita bercanda di bibir jurang kesyirikan. Karena itu rawan sekali resikonya kepleset masuk ke dalam jurang kesyirikan. Nah, saudara-saudaraku seiman, iblis itu makhluk yang sangat jenius dan the best actor. Karena saking jeniusnya iblis nih kan punya cita-cita. Kita semua tahu lah cita-cita iblis itu ingin menyeret semua keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, sebanyak-banyaknya. Dia ingin membawanya ke jurang neraka untuk menemani dia selama-lamanya. Itulah cita-cita iblis. Cita-citanya memang mau suruh nemanin dia selama-lamanya. Nah, dosa syirik ini yang bisa selama-lamanya di neraka. Karena dosa syirik ini udah tertutup buat masuk surga. Jadi saudara-saudaraku seiman, saya yakinnya menurut saya orang awam nih, iblis nih karena jenius, tahu betul syirik ini dosa yang tak berampun, pasti dia akan mengolah, meramu, mencampur aduk supaya gap atau batas antara tauhid dengan syirik itu tipis sekali. Bahkan iblis bisa mengoplos antara tauhid dan syirik supaya kita umat Islam nggak sadar kalau kita sudah memasuki, bahkan sudah terpleset di jurang kesyirikan. Itulah hebatnya iblis. Jadi kita hati-hati saudara-saudaraku seiman. Salah satu contohnya nih ya, yang membuat iblis akan meramu, mengolah sedemikian rupa supaya tipis batas antara yang hak dan yang batil. Salah satunya iblis menciptakan kalimat yang sering kita dengar mungkin ya. Saya sering mendengar ada orang yang mengatakan bahwa saya akan minta sama Allah cuma melalui orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini tipis sekali batas antara yang hak dengan yang batil, batas antara syirik dengan ketauhidan. Ini tipis sekali. Saya minta sama Allah cuma melalui orang yang dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku seiman, Al-Quran jelas sekali mengatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita semua. Saking dekatnya Allah, itu dekatnya Allah seperti urat di leher kita. Itu dekatnya Allah dengan kita. Cuman kitanya saja yang tidak mau dekat dengan Allah. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang diciptakan oleh iblis. Bahkan
Ada kalimat yang sangat membahayakan sekali yang mungkin kita pernah kita menyampaikan kalimat ini, yaitu kalau nggak ada saya, kalau bukan saya, kalau nggak ada saya musola atau masjid itu nggak jadi, atau jalanan itu kalau nggak ada saya nggak akan lancar pembuatannya, proyek jalanan itu nggak bakal lancar kalau nggak ada saya. Jadi kalau nggak ada saya, kalau bukan saya, hati-hati saudara-saudaraku seiman, hati-hati dengan kalimat ini, karena kalimat ini sangat jelas sekali menjurus ke arah kesyirikan. Kenapa? Sebab orang yang menyampaikan kalimat ini jelas serius, bukan bercanda. Pasti hatinya juga mengatakan seperti itu. Nah, kalau hatinya sudah mengatakan seperti itu, ini bukan saja syirik yang sembarangan, ini udah menandingi Allah. Kita bukan saja menyembah sesuatu berhala, bahkan kita sendiri udah menandingi Allah. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini tentunya atas izin Allah. Kita bisa menyelesaikan masjid, kita bisa menyelesaikan jalan, kita bisa berbuat amal. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bukan saya mereka itu kelaparan, kalau bukan saya dia itu kelaparan. Bayangkan. Padahal semua atas izin Allah. Kita bisa menolong orang yang kelaparan, itu semua atas izin Allah. Jadi kita tuh seolah-olah udah menandingi Allah. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada saya, kalau bukan saya. Begitu kira-kira saudara-saudara seiman. Jadi hati-hati, itu bukan saja syirik, bahkan sombongnya minta ampun, karena itu pasti ke dalam hati. Bukan di mulut aja, sebab orang yang menyampaikan seperti itu pasti sampai di hati. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik itu, saudara-saudaraku seiman, bukan berarti tidak sholat. Banyak yang sholat, puasa, tetapi melakukan kesyirikan, bercanda dengan kesyirikan, bercanda main-main ke tempat wilayah syirik. Itu sholat, puasa, tetapi habis sholat datang ke rumah dukun yang sekarang udah berganti merek, yaitu orang pintar katanya. Jadi di sini si Awam seperti biasa hanya mau berpesan, kita semua umat Islam nih, kita semua manusia nih tidak mungkin luput dari dosa. Pasti kita berbuat dosa. Tapi please, jangan berbuat dosa yang Allah tidak mengampuninya. Jangan berbuat dosa yang sangat tidak mungkin masuk surga. Sebab kalau kita berbuat dosa yang lain itu insya Allah ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau udah berbuat syirik, ya tertutup lah. Ayatnya seperti itu. Begitu saja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.